Baik, skor dalam perkara terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami cabut dan sidang tetap terbuka. Posisi terakhir, giliran penasihat hukum atau terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara, siap untuk diperiksa lagi? Siap. Silakan. Siapa lagi? Apa langsung terdakwa? Silakan. Izin Bapak Ketua. Saja. Ya, silakan. Saksi Aan ya. Saksi ini terkait dengan adanya keterangan saksi sebelumnya, sebelum istirahat itu, saudara katanya ikut mengepak dan menghitung uang ya, benar ya? Mengepak yang gimana? Saudara pernah nggak? Tadi kan saya tanya sebelumnya, ya saudara pernah nggak mengepak atau ikut membungkus uang? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Di kantor ya? Iya kan? Iya. Itu makanya saya tanya sekarang. Saudara menyatakan pernah mengepak dan menghitung uang di kantor, begitu ya? Menghitung tidak terus mengepak. Mengepak juga, ya. Baik. Itu kantornya yang di Mampang. Oh, itu dari mengepak di Tebet. Baik, di Tebet. Baik. Pada saat saudara mengepak atau membungkus uang di Tebet itu, ya, orang keuangannya siapa saja? Apa sudah Julianis juga sudah bekerja di situ? Sudah. Octavian Apri sudah kerja di situ. Sudah. Baik. Jadi saudara masuk ke ruang keuangan. Bukan ke ruangan ini ya, tapi yang di luarnya. Di luarnya. Iya. Jadi mengepak-ngepak itu di luar. Iya. Baik. Ya. Karena ini kenapa penting kami tanyakan, saksi berdasarkan keterangan dari keuangan, tidak pernah ada orang selain keuangan yang dilibatkan untuk mengepak uang, apalagi menghitung uang. Itu aja, ya. Oh iya. Baik. Tadi saudara saksi terangkan bahwa begitu ya. Ya itu kan keterangan Ya. dari situ. Selanjutnya, saudara saksi ada 3 mobil yang digunakan Nazarudin, tahu? 3 mobil yang digunakan. Ya, yang sering digunakan Bapak Nazarudin, Ya. saudara saksi tahu. Apa saja mobilnya? Land Cruiser, Land Cruiser, Mercy, apa? S500. S500, lalu satu lagi apa? Cuma 2 itu aja. 2. Ya. Baik. Kalau yang CRV tahu? CRV itu punya ibu. Oh, punya ibu. Ya, jadi punya ibu CRV, selain ada CRV apa punya ibu nenek? Kalau dulu hanya CRV, tapi setelah CRV dijual itu pakai plat pacar. Baik, yang saya tanyakan, apa saudara ingat nomor plat Camry? Mobil Nazarudin? Camry yang mana ya? Ya, kan saudara ditanya, ya, saudara tahu mobil Ya, Nazarudin? yang sering dipakai sama Pak Nadir cuma 2, mobil Ya. Land Cruiser Ya, sama mobil Mercy. ya, baik. Sekarang saya tanya, Camry saudara tahu? Ada mobilnya Camry kan? Pak Nadir tidak pernah pakai Camry, Baik, tapi dia punya. tidak punya. Jadi baru saja saksi bilang ada 3 katanya. Camry, Mercy. Maaf, itu yang kalau Camry itu Camry yang dipakai Pak Anas dari mulai baru juga. Baik, sekarang Land Cruiser. Hmm. Ya, dan Mercy. Ya, Baik. Saudara ingat Land Cruiser nomor platnya? B1MN, B1MN. BM1MN, Berapa? BM1MN, BM1MN. Baik. Kalau Mercy berapa? B1NCT. B1MNT. CRV? CRT saya ngapa? Hah? CRT saya ngapa? Hafal. Ngapa? Tapi kalau 3 mobil panas, saudara hafal. Apa? Ya. Baik. Yang dihafalin juga plat ini dong, yang punya ininya. Karena itu kan mudah Pak. Ya, ya enggak, hanya saya tanya aja. Ya, Saudara kalau mobilnya ibu nenek tidak hafal platnya, tapi plat orang lain sudah hafal, itu maksudnya. Ya berbeda Baik, itu ang. ya cukup ya. Lanjut, sekarang saya tanyakan kepada saudara Henry, ya, Pak Henry, Pak Heri, ya. Pak Heri tadi sampaikan sebelum sidang menyatakan bahwa Pak Heri baru pertama kali ya Pak ya diminta untuk mengantar uang ya. Sebelumnya Bapak belum pernah ya. Belum. Baik. Jadi selama Bapak tahun 2000 berapa maksudnya tadi? 2008. 2008 sampai dengan tahun 2000 berapa Bapak yang cerita tadi antar uang $1 juta? 2010. Nah, Bapak ingat-ingat di BAP 2011, 2010 atau 2009 kejadiannya?
2010. Baik, yang kita gunakan sekarang yang keterangan Bapak 2010 ini ya. Izin majelis, ini diulang-ulang terus, kasihan ini. Bukan. Karena tadi sudah dijelaskan di depan majelis sudah mengklarifikasi, BAP-nya dibacakan. Jadi jangan kemudian mengulang-ulang. Kami hanya mau memastikan Bapak Ketua, kami hanya mau memastikan karena ada keterangan yang perlu didalami, yakni apa keterangan perlu didalami. Tadi saksi menyatakan bahwa bertemu juga selain dari Yadi kan ada ajudan, begitu kan? Iya. Ajudan kan di Bapak bilang tadi ya. Iya, menurut saya itu ajudan. Menurut Bapak. Tegaskan aja. Ditegaskan aja apa yang belum Ya, oleh karena Ajudan, itu, ajudan. ya. Bapak siapa? Waktu itu Bapak tahu siapa ajudan? Belum kenal karena kan masih baru. Baik, berarti yang Bapak sampaikan ajudan itu perkiraan Bapak kan begitu? Enggak aja, masih tahu aja kan belum kenal banget. Belum kenal. Iya. Namanya Bapak tahu Belum. tidak, tapi Bapak tahu ajudannya. Ajudan. Baik. Bapak sampaikan tadi karena disuruh ke Duren Sawit, ya kan? Lalu tiba-tiba atas inisiatif Bapak berarti kan bertemu di Soto tadi kan? Iya, Iya, salah kan satu itu ya. yang saya mau dalami. Iya. Tiba-tiba karena katanya ada tidak ada di rumah kan begitu. Bapak komunikasi lalu Bapak putuskan. Kan ini Bapak yang putuskan kan? Iya, dua Bertemu di Soto Sadi kan begitu. Iya. Kalau dari Mampang ke Duren Sawit, ya Bapak seringnya jalur lewat mana? Lewat Mampang Raya aja. Mampang Raya kan, belok kanan tendian begitu ya? Itu sebelum itu belum sampai situ, Pak. Ya justru itu, saya tanya ke Bapak. Hmm. Kalau Bapak dari kantor Mampang, rute Iya. ke Duren Sawit itu kan berarti yang paling enak lurus ke kanan kan? Ke kanan, iya. Iya kan? Betul. Iya. Lalu kalau rutenya ke sana, ya ini yang saya mau tanyakan saja, ya karena ini hanya pendalaman. Iya. Kenapa kok Bapak milih ke kiri begitu? Karena posisi Pak Yadi itu ada di Crown Plaza. Baik, sekarang saya tanya, pada waktu Bapak inisiatif, ya memutuskan, ya bahwa itu pertemuan di itu Bapak lapor nggak? Lapor kemana? Ya lapor ke Bu Yulianis atau Pak Nazarudin atau siapa, lapor nggak? Tidak, karena yang berhubungan itu sama Iwan aja, Pak. Baik, jadi ketika Bapak memutuskan itu akan diserahkan di Soto tadi, ya itu inisiatif Bapak dan Bapak tidak melaporkan, Iya. hanya Iwan saja. Iya. Baik, itu saja klarifikasinya. Si menjahit. Baik, bagaimana? Cukup apa masih ada? Masih ada kan tulis? Ini terkait BAP saudara Silakan, tapi jangan marah-marah. Oh, siap tak? Arah majelis. Saudara saksinya. Ini di BAP saudara halaman 12. Yang ada angka 3. Ya, izin sebelah saya kutip. Pada saat itu Makmur sedang memasukkan uang bulan dalam kardus seukuran dus induk Ya, semacam itu. yang kemudian dibungkus kertas kartu warna putih. Dalam keterangan saudara di dalam Iya. BAP ini, Iya, maksudnya kertas kado, cuman coraknya waktu itu ya agak putih, nggak bisa dijelasin apa maksudnya coraknya gitu. Cuman di putih itu apa dominannya warna putih, ada warna coklat seperti itu. Berarti dominannya warna putih, Pak. warna putih. Iya. Tadi pada saat persidangan ini ketika saudara ditanya majelis, ada hal yang berubah dari keterangan saudara, yaitu apa? Mengiyakan ketika dikonfirmasi kartu motif batik. Iya, maksudnya yang nggak itu tuh ada motif-motif batik gitu, Pak. Yang warna nggak dominannya warna kayak batik semacam batik. Ya, ini sangat krusial dan penting. Iya. Karena terkait dengan masalah motif ini, ketika saya periksa BAP saudara Iwan, Iya. dalam BAP-nya di sekitar Walter juga di daerah Ciracas, Motif Cilacap sih. di daerah Ciracas dekat daerah situ Ciranjang. Iwan pernah mengantarkan
permintaan saya begini. Dalam majelis BAP nomor berapa yang dikonfirmasi oleh penasihat hukum kalau BAP-nya Iwan? Nomor berapa? BAP nomor 11 Senin 19 Agustus 2013. Pada poin 16 saya koreksi, saya nyebut lokasinya salah, Ciasem. Ya, silakan. Ya. Saudara Iwan menjelaskan terkait adanya pertanyaan dari penyidik tempat atau lokasi mana saja yang pernah atau biasa didatangi oleh Muhammad Najamuddin dan dalam rangka apa? Jawaban saksi Iwan pada angka 16 menjelaskan 1 sampai 6 banyak tempat di rumah Hadi Utomo di Jalan Ciasem Jakarta. Pertemuan dengan saudara Ibas, saya tahu Ibas siapa. Saudara Muhammad Najamuddin meminta saya untuk mengambil bingkisan dalam mobil. Dibungkus amplop coklat, dimasukkan dalam bag warna batik. Batiknya, dan saya diantar dan saya diminta mengantar ke ruangan. Nah, terkait dengan masalah motif, apakah putih atau batik, ini sangat penting. Yang menjadi pertanyaan saya tadi adalah ketika saudara diperiksa, saudara menjelaskan bahwa bungkusannya itu adalah putih. Putih kan? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, terkait masalah lokasi, saya tegaskan bukan putih, Dominannya warna putih. motifnya pasti itu keterangan dari tadi. Cuma dominannya putih, bukan paper bag, tapi bungkus kado. Ya, terima kasih ya. Lanjutkan. Terkait dengan masalah tempat soto Pak Sadia. Pertanyaannya, ini BAP saudara kita. Di poin 8, setelah tiba di restoran Pak Sadi, saya dan Iwan makan soto dulu sambil menunggu kedatangan Pak Yadi. Kardus berisi uang dolar masih berada di mobil yang diparkir di seberang jalan. Pertanyaannya sebenarnya, ini 1 juta lebih banyak ya. Apa saudara tidak khawatir tinggal di lokasi parkir yang jauh dari tempat saudara makan di seberang jalan? Tidak, Pak. Tidak jauh, enggak jauh banget. Dari seberang Pertopas tadi kan ada rumah makan warung daun. Karena di lokasi parkirnya selepas hari itu penuh, jadi kami parkir di agak seberang jalan. Waktu saudara asik makan soto, Iya. saudara bisa nggak ngawasi itu mobil? Oh, ya maksudnya kita nggak konsen ke yang kita bawa itu. Nggak konsen? Iya, maksudnya biasa aja. Wah, soalnya aja yang di mobil ada 2 juta aja ketar-ketir kan? Iya. Kalau diparkir di jalan itu ya, hebat sekali sebenarnya. Oke, Iya. saudara parkir mobil, posisinya bagaimana? Posisi malam. Malang,
maksudnya di trotoar. trotoar, Nah itu madep gini, madep kiri. madep kepalanya madep ke arah perbatasan warung daun sama ada rumah sebelah tuh. Ya, ini kan jalan, kalau terbang ini kan. Iya, Sebelah ini soto. iya. Kanan warung daun. Iya. Ini trotoar sempit sekitar. Enggak sempit Pak, agak luas. Pak, saya 8 tahun kantor dari situ, Pak. Enggak, emang dari trotoar itu masuk parkir. Artinya sebelah mana? Naik trotoar. Iya Pak, kan di situ ada tugas parkir Pak. Jadi kami di Dan soal petugas itu nanti dulu. Hmm. Posisi mobil saudara ketika parkir itu bagaimana? Posisi melintang gitu Pak. Jadi naikin trotoar begitu. Naik melintang? Iya maksudnya ini trotoar nih. Iya. Nah kami begini gitu. Jadi buntutnya di jalan, kepalanya madep ke warung daun, perbatasan warung daun. Oke. Saya tanya. Panjang mobil kijang itu berapa kira-kira? Aduh saya nggak tahu. Nah, saudara, ketika jam 8, Iya. arus lalu lintas di jalan Bolter itu ramai atau enggak? Oh lagi rame Pak. Ramai. Rame. Ya. Jujur kalau enggak. Iya rame, emang lagi rame. Karena kita nggak kebagian parkir di suatu pasajinya. Jadi parkir di depannya. Jadi juga yang ngasih parkir bukan Pak. Oke. Kemudian mobil si Yadi diparkir di sebelah mana? Nah itu dia parkirnya pun di depannya warung daun malah percis. Di warung daun pun ada apa? Ada parkiran agak apa nggak begitu penuh kemudian. Jadi apa numpang diparkir di situ. Karena itu Pak parkir liar loh Pak, bukannya parkir ini. Iya, oke. Saya mau mendalami hal ini. Pak Yadi parkir di depan Iya. parkiran warung daun. Iya. Parkirnya itu masuk di parkiran atau di trotoar? Trotoar juga. Di trotoar juga? Masih di trotoar. Cuma nggak di warung daun pun halaman parkirnya agak luas Pak, jadi agak masuk. Kalau soal warung daun kita udah tahu lah. Iya Pak. Ya. Nah, posisi mobil Pak Yadi dengan mobil saudara itu ada mobilan nggak? Ada dua mobil. Dua mobil. Jejer. Oke. Izin yang mulia, pada saat nanti kami diberi hak untuk membuktikan, kami akan syuting lokasi untuk membuktikan Boleh. apakah lokasi dimaksud bisa digunakan parkir sebagaimana keterangan saksi. Ya, sebab ya mohon maaf saya sampaikan, saya sendiri berkantor di daerah situ sudah 8 tahun, dan ketika project tidak bisa dipakai parkir seperti itu. Itu yang pertama. Jadi izin saya akan menyampaikan dan itu sebagai pembuktian dari kami. Kemudian terkait masalah nomor telepon. Iya. Tadi saudara menjelaskan hanya kepada Pak Yadi minta nomor teleponnya. Iya sih, ingat saya sebelum kejadian itu kita udah punya nomor telepon Pak. Oke. Minta ke yang lain pernah nggak? Saya lupa Pak. Coba diingat. Saya lupa. Nggak terkait peristiwa itu. Iya bisa. Lupa atau memang tidak ada? Saya lupa. Enggak. Ini penting. Iya. Kalau saudara memang tidak ada minta nomor handphone ke pihak lain, jawab seperti itu. Karena menurut keterangan saudara yang minta, yang telepon kan si Iwan. Iya. Iwan tahu nggak teleponnya Cuma dia? kalau bahasa telepon kan nomornya suka banyak Pak. Suka ada yang apa? Iya, ada pertanyaan beberapa. saya, saudara, coba diingat sekali lagi. Ada nggak minta ke pihak lain nomor Yadi di saat momen itu? Saya lupa lagi Pak. Lupa atau enggak? Lupa. Saya nggak ingat. Sekarang saya tanya terkait masalah aktivitas Ibu Neneng. Iya. Selaku sopir, bisa saudara jelaskan apakah Ibu Neneng sering beraktivitas di kantor Permaigun?
Kalau lagi kantor Pak. Kalau lagi enggak. Misalnya seminggu ada berapa kali? Ya seminggu 2 kali atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Iya. Itu sampai kapan? Siang biasanya. Siang paling sampai sore udah pergi. Kadang-kadang siang, kadang-kadang nggak balik lagi, kadang-kadang balik. Oke. Saudara tahu tidak apa yang dikerjakan Ibu Neneng di kantor tersebut? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Baik. Terkait dengan aktivitas Ibu Neneng, saudara tahu tidak ruangan beliau di sebelah apa? Tahu Pak. Di mana? Memang kalau ruangan Bu Neneng itu satu ruangan gitu. Ya. Terus sebelum masuk ke ruangan Bu Neneng ada ruangan Bu Oktarina sama Bu Yuli. Oke. Apakah itu ruangan tempat bagian ruangan? Iya, bagian ruangan keseluruhan. Oke. Baik, saya geser ke saksi Aan. Saudara saksi, tolong jelaskan di anugerah atau di Permaiku siapa yang punya wewenang ketika merekrut karyawan baru? HRD. Siapa HRD-nya? Waktu itu Pak Najib. Pak Pak Najib. Najib. Nah, HRD di dalam memutus siapa yang diterima atau tidak, apakah minta persetujuan daripada Pak Najarudin tidak? Tahu itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Kedua, pertanyaannya terkait dengan masalah siapa bekerja sebagai apa, istilahnya karir lah. Di dalam Permaiku atau anugerah Nusantara Group, siapa yang punya wewenang mengatur itu? Izin majelis, mohon maaf kami terpaksa mengintervensi. Jadi mohon pertanyaan-pertanyaan itu relevan dengan pembelaan dan untuk terdakwa. Jangan sampai ini hanya menjadi modus untuk mengulur-ulur keterangan saksi, sementara masih ada saksi yang jauh lebih penting yang tolong pertanyaan juga ditanya untuk kapasitas daripada saksi. Jadi mohon izin majelis untuk diingatkan penasihat hukumnya, ada saksi yang jauh lebih penting bukan hanya untuk itu juga untuk terdakwa. Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa penasihat hukum minta supaya kedua saksi ini lebih didahulukan karena keterangannya tidak banyak. Demikian majelis. Terima kasih. Ya, silakan kaitan relevansi dengan perkara. Siapa majelis kami ikuti arahan rekan ketua. Kami izin sedikit menyampaikan bahwa karena saudara Aan juga menyampaikan bahwa saudara terdakwa adalah pemilik atau pimpinan dari anugerah, maka kami perlu mengkonfirmasi lebih jauh tentang hal ini. Namun kalau rekan sipil ada di sana jangan akan ikuti. Silakan, kira-kira yang mau ditegaskan apa? Karena tadi saya sebetulnya udah nanya juga berkaitan sama disebutnya terdakwa sebagai juga pemilih. Tapi mungkin mau stressingnya gimana? Ya, sebenarnya siapa yang menjadi pengendali real daripada anugerah group atau Permaiku? Itu pertanyaannya. Saudara tahu? Kalau tahu silakan jawab. Kalau tidak, silakan. Yang dari saya tahu cuma Pak Anas sama Pak Najib. Perlu kami tanya lebih lanjut karena saksi menjelaskan seperti itu. Sekarang pengendali bisa saudara jelaskan bagaimana cara Najarudin dulu mengendalikan soal karir, soal karyawan dan soal keuangan? Itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, Bukan, tapi saudara bisa menjelaskan pengendaliannya Pak Najarudin. Saya kira itu sudah dijawab tadi. Pengetahuan dia adalah karena antara terdakwa sama Najarudin itu sering mendiskusikan di dalam mobil pada saat dia membawa kendaraan. Sering katanya ada perintah-perintah, lalu beliau mengatakan ini adalah pemilik daripada itu. Ya, terima kasih Pak Jelis sekali. Dan tadi juga saya tanya mengenai
perintah-perintah di dalam perusahaan. Dia juga hanya menyatakan bahwa pernah dengar dari orang-orang di perusahaan bahwa terdakwa ini pernah memimpin rapat. Salah itu keterangannya tadi. Tapi dia tahu dari orang lain. Itu ya, dari sekitar orang kantornya itu, termasuk Indo kata saudara tadi. Itu jawabannya. Terima kasih Majelis. Baik. Sekarang kami tanya terkait masalah aktivitas, bahwa sampai hari ini apakah saudara masih ada hubungan kerja dengan saudara Nazarudin? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau saya lihat BAP saudara ada diperiksa di Medan ya? Polres Medan ya? Kapan? Saudara pernah di BAP oleh KPK kan? Iya. Diperiksa kan? Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, hari Senin. Saya lupa kalau itu. Tapi saya di KPK, cuma di KPK. Di KPK? Iya. Sebentar. Sebelum saudara diminta menandatangani berita acara yang saudara ada diminta tidak untuk memeriksa kembali, membaca isi daripada berita acara ini. Biasanya seperti itu, baca kembali. Ya, Biasanya seperti itu, saya baca kembali. baca kembali. Makanya saya tanya, saudara di BAP itu di mana tempatnya? Saya di BAP cuma di KPK. Di KPK. Izin majelis bahwa sesuai dengan yang kami terima, bahwa saudara Aan ini di BAP bertempat di kantor Satuan Sabara Polres Medan Jalan Putri Hijau nomor 21 Medan. Itu pertanggal berapa ya? Lulus 11. 17 Sudah, nanti ada klarifikasi. tanggal BAP saudara hari Senin 17 Maret 2014 dan ini saudara bertempat di kantor Satuan Sabara Polresta Medan Jalan Putri Hijau nomor 1 Medan. Saya penyidik Muhammad Rifai, penyidik KPK, berdasarkan perintah penyidik nomor sekian tanggal 22 Februari 2013, penyidik sekian tanggal 19 Maret 2013, nomor penyidik sekian tanggal 10 Februari 2014 telah memeriksa seorang mengaku beridentitas sebagai berikut: nama Ahad, Yaudin dan seterusnya. Itu yang ditanya. Saudara diperiksa di Medan apa di mana? Kalau bulan Maret saya lupa deh. Ya, saudara diperiksa berapa kali? Saya diperiksa 2 kali. Nah, pernah nggak di Medan diperiksa? Kan gampang aja, Medan itu bukan Jakarta. Nah, maksudnya begini. Iya. Kalau saudara memang tidak pernah diperiksa di Medan, Iya. berarti ini KPK-nya tidak teliti penyidiknya. Dia didengar juga oleh orang KPK bahwa penyidiknya tidak teliti, copy paste mungkin. Nah itu. Ini juga koreksi untuk KPK sendiri. Jangan gampang-gampangan gitu. Makanya peradilan ini juga sekaligus mengoreksi terhadap tindakan penyidik KPK kalau nggak benar gitu. Jangan menggampangkan semua persoalan, tidak baca, atau memang saudara diperiksa di sana. Bagaimana? Kok susah benar jawabnya? Bukan susah. Saya lupa ya. Masa lupa? Saya di Medan pernah diperiksa, di Medan. Pada saat itu barengan sama Pak Dayat.
Jadi mau pernah periksa di Medan. Medan. Ya ini. Jadi supaya jangan. Karena begini yang mulia, saya kan kenapa takut ke KPK? Karena kan saya ada beberapa kali ada yang mengancam. Gitu loh. Ya terlepas diancam atau tidak, pertanyaannya ini, saudara periksa di Medan apa tidak? Iya, kenapa? Itu supaya tidak ada asumsi nanti penyidik KPK-nya yang hanya main gampangan gitu. Berarti benar toh? Iya, benar. Nah, itu maka susah kali saudara jawab. Kalau memang di Medan, bilang Medan. Silakan dia lanjut, Bapak. Tuan, terkait dengan pemeriksaan di Medan ini, saudara tadi sampaikan ke majelis benar berarti ada pemeriksaan di Medan ya? Iya. Baik. Saudara bilang diperiksa juga saudara Hidayat ya? Iya. Baik. Selain saudara Hidayat dan saudara diperiksa Polresta Medan, siapa lagi yang saudara tahu? Tidak ada. Saudara jangan bohong ya? Cuma berdua. Hah? Cuma berdua. Siapa lagi yang diperiksa pada saat itu? Saya cuma berdua sama. Baik. Saudara tahu bahwa Marisi Matondang juga diperiksa pada tanggal yang sama di Polresta Medan? Marisi memang pada saat itu sudah ada di sana, tapi dia tidak Itulah saya diperiksa. tanyakan. Saya ulangi pertanyaannya ya. Selain saudara Iya. dengan ya saksi Dayat, siapa lagi yang saudara tahu juga diperiksa di Polresta Medan pada tanggal 17 Maret? Pada saat saya diperiksa di Medan, saya tidak melihat bahwa Marisi Matondang itu di BAP. Tidak, tapi Tidak. dia ada di Polresta. Ada. Baik, itu saja yang saya tanyakan. Izin yang mulia, bahwa kebetulan kami membawa BAP atas nama Hidayat. Izin kami menyampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa pada hari Senin tanggal 25